Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Gembala Menyapa Anda bagian yang ke-15. Kita masih berada di halaman dan sedang membahas beda suci yang kedua, yaitu bejana pembasuhan. Kita sudah sampai pada pokok doa yang ke-10 dan ini merupakan pokok doa yang terakhir dalam bahasan kita benda suci yang kedua ini. Nah, judulnya adalah jangan mengingini milik orang lain. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Nah, rema hari ini adalah yang pertama bahwa kita dilarang serakah. Apakah serakah itu? Serakah ialah keinginan yang tidak terkendali untuk memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Ini merupakan dosa yang sangat serius. Ini bukan hanya bicara masalah tindakan, tapi ini bicara masalah mental, ini bicara mengenai hal yang sangat pokok, ini berbicara mengenai kerohanian seseorang. Ini merupakan dosa Adam dan Hawa yang diwariskan kepada anak-anak manusia. Oleh sebab itu kita perlu waspada, karena setiap kita punya potensi untuk menjadi serakah, punya potensi untuk jatuh pada dosa serakah ini. Pernahkah Anda melihat dan atau mendengar keributan di dalam keluarga terkait dengan dosa serakah ini? Pernahkah Anda melihat di dalam gereja terjadi keributan akibat dosa serakah ini? Pernahkah Anda melihat dan atau mendengar keributan yang ditimbulkan dosa serakah ini di dalam masyarakat? Maka jawabannya bukan hanya pernah, tapi sering mendengarnya. Firman Allah ini mengatakan janganlah mengingini rumah. Termasuk di dalamnya adalah tanah. Nah, sengketa di bidang tanah dan atau rumah makin hari makin meningkat. Ini adalah bukti bahwa dosa ini sangat serius. Jangan mengingini istri atau suami orang lain. Sekarang perselingkuhan, pelakor, perebut lelaki orang makin hari makin banyak. Orang berebut pembantu, kalau sekarang pekerja, karyawan atau tenaga ahli dari perusahaan lain makin banyak. Jangan mengingini barang atau harta milik sesamamu. Yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain dan menjadi iri hati. Jangan membandingkan diri saudara dengan siapapun juga. Mengucap syukurlah kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Jangan membandingkan diri saudara dengan orang lain. Ini termasuk dosa ini. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa dosa ini betul-betul serius. Itulah sebabnya hukumannya juga serius. Saudara baca Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan
penyembahan berhala. Jadi dosa serakah, dosa keserakahan itu sama dengan dosa penyembahan berhala. Matikan itu di dalam dirimu. Nah, kita perhatikan hukuman terhadap orang serakah dan penyembah berhala di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-8. Tetapi orang yang penakut, orang yang tidak percaya, orang yang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, perhatikan, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi dosa ini sangat serius, hukumannya adalah tidak masuk surga, tetapi masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu, matikanlah di dalam dirimu. Inilah pentingnya kenapa setiap hari kita doa tabernakel, supaya kita bisa membersihkan hati kita dari dosa serakah ini, agar kita tidak mendapatkan ancaman hukuman di dalam neraka. Puji Tuhan, mari kita rendahkan diri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku tidak mau membandingkan diriku dengan orang lain. Aku bersyukur Engkau menciptakan aku spesial. Aku bersyukur untuk semua yang telah Engkau karuniakan di dalam hidup. Tuhan, jauhkan aku dari sikap membanding-bandingkan diriku dengan orang lain. Aku akan membuang semua iri hati di dalam diriku. Aku akan mematikan dosa serakah ini, supaya tidak ada di dalam mentalku, di dalam pikiranku, dalam kerohanianku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat gembala yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah berada di akhir pembahasan kita untuk bagian bejana pembasuhan. Sampai berjumpa kembali pada program berikutnya dalam bahasan yang lebih dalam di Ruang Kudus. Sampai bertemu pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.